اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa sampai juga kita di bulan agung, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memampukan kita, Allah lah yang menguatkan kita, Allah lah yang memberikan kesehatan kepada badan kita, dan Allah lah yang mempermudah semua urusan kita sampai kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mensyukuri nikmat Allah bikaulina dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan, bahkan kita dendangkan, bahkan kita salawatkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan salawat, bukan hanya nanti diaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi salawat menjadi wasilah kehidupan, salawat menjadi wasilah kebahagiaan, salawat menjadi wasilah penghubung kita kepada Allah yang maha tak terbatas dengan kita hamba Allah terbatas. Tidak lain dan tidak bukan wasilahnya cuma satu, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah bosan baca salawat bikaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini khatib berwasiat bil khusus kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teladan yang paling ideal untuk dijadikan contoh hidup dunia dan akhirat, jawabannya cuma satu, tidak lain dan tidak bukan. Teladan yang sebenarnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah terakhir sebagai pamungkas para nabi, khatamun nabiyyin, yang semua sifat-sifatnya sangat mulia. Bahkan Allah memuji kemuliaan dan keseluruhan etikanya dalam bersosial dengan masyarakat. Ia telah sukses dalam menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu, pada momentum pelaksanaan sholat Jumat ini, mari kita renungkan segala sifat mulia Rasulullah untuk kita teladani dan kita tiru bersama, khususnya bertepatan dengan bulan Rabiul Awal yang diyakini sebagai bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita semua menjadi umat yang dibanggakan
dan dirindukan olehnya, sehingga bisa berada di bawah naungan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salah satu sifat mulia Rasulullah SAW adalah sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasanya olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ada 4 sifat dan karakter mulia dan agung dalam diri Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama azizun, yang kedua harisun, yang ketiga raufun, yang keempat rahimun. Maksud dari azizun yang memiliki arti berat rasa olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, kesedihan, dan hal-hal pahit yang dirasakan oleh umat Islam juga dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang ia miliki hanya dipergunakan untuk memikirkan umatnya. Tidak hanya di dunia, Rasulullah juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika nanti di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Tafsir Al-Khawatir Juz 1 halaman 593, ketika semua umat Islam dikumpulkan nanti di padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Saat itu terik matahari begitu panas, api neraka berkobar, hisab amal kebaikan dan keburukan tak kunjung selesai. Di saat itu, di saat yang bersamaan, semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu persatu manusia meminta pertolongan kepada Nabi, namun mereka enggan untuk memberikan pertolongan. Mereka justru sibuk dengan urusan dengan nasibnya sendiri. Akan tetapi hal itu tidak dengan Rasulullah SAW. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, ia justru bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati ya Allah. Umatku, 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 sambil menangis melihat Rasulullah menangis dalam keadaan bersujud. Allah berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, pergilah engkau dan Muhammad, kemudian tanyakan apa yang menyebabkan ia menangis. Seketika malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balik keinginan dalam sujud dan tangisannya, ia menjawab, Allah lebih tahu penyebab semua ini. Mendengar jawaban Rasulullah, Jibril langsung menuju Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah berkata kepada Jibril, maka katakanlah, sungguh kami Allah akan membuatmu ridho dengan masalah umatmu, dan kami tidak akan menyakitimu. Yang kedua, harisun, sangat menginginkan keimanan. Salah satu sifat mulia dalam diri Rasulullah SAW adalah mendapatkan keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah, serta jauh dari bentuk kemusyrikan. Ambisinya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk agama Islam sangat tampak dari berbagai sepak terjangnya yang ia lewati. Misalnya, ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu berdatangan, tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada seluruh manusia. Yang ketiga dan keempat, raufun rahimun, penyantun dan penyayang. Selain sifat-sifat luhur yang telah disebutkan, dalam diri Rasulullah juga terdapat sifat yang sangat mulia, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Wa'alimut Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama
bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak melakukan maksiat. Imam Bugawi mengatakan, "Qila raufun bil mutta'ina rahimun bil mudzinina." Artinya, katakanlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Itulah 4 sifat mulia Rasulullah yang harus kita teladani bersama, yang tergambar dalam surat At-Taubah ayat 128. Ia merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya dan menjadi contoh yang mulia bagi mereka yang hendak memperbaiki dirinya. Mencintai baginda Nabi bukan hanya cukup membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi di dalam sholawat ada silaturahim, di dalam sholawat ada hubungan kita dengan masyarakat. Maka perbaikilah hubungan kita dengan masyarakat. Jaga lisan kita, jaga tindak tanduk kita, jaga bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, bagaimana kita menghormati guru-guru kita, bagaimana kita menyayangi sesama, terlebih kepada orang yang beda agama dengan kita. Itulah bagaimana bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim.